Oke semuanya, kembali lagi dengan Mom2 di sini. Kali ini gua akan melanjutkan alur cerita dari anime yang akan membuat jiwa bercocok tanam kita bangkit, yaitu Petani Overpower episode kelima. Buat kalian yang belum lihat episode pertama hingga keempat, gua sarankan supaya melihatnya terlebih dahulu. Dan sebelum kita mulai, support Mom2 ini dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Oke, langsung saja siapkan benih-benih loli kalian, comot dan ruri tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya kelanjutan dari Aru yang tertolong oleh seorang gadis kawaii berambut biru. Karena terlalu pucat, sang gadis pun khawatir dan memberikan air untuk Aru. Setelah diminum, Aru nampak muak dengan para orc. Sang gadis kemudian mempertanyakan Aru yang datang ke tempat seperti itu seorang diri, karena sangat berbahaya bagi orang biasa untuk pergi ke hutan itu tanpa pengawalan. Aru kemudian memberitahukan dirinya juga seorang petualang. Sang gadis pun menjadi terkejut mendengarnya. Namun Aru merasa lemah di hadapan para orc, karena insiden tersebut sudah terjadi 2 kali. Sang gadis kemudian meminta Aru untuk tidak berbicara formal padanya karena seumuran. Dan rupanya nama dari gadis kawaii itu adalah Ruri. Dan Aru turut mengenalkan dirinya pada Ruri. Singkat waktu, setelah sedikit berbincang, rupanya Ruri juga hendak pergi ke Lurugus dan mengajak Aru untuk pergi bersama. Aru yang bertanya mengenai Ruri yang yakin akan pergi bersama. Ruri nampak tidak masalah dan khawatir dengan Aru yang akan diserang oleh orc lagi. Setelahnya, sang MC kita ini sosokan jadi MC yang suci dan bersih. Karena Ruri yang tidak paham, diperjelas oleh Aru. Dan pada akhirnya Ruri paham maksud dari Aru. Namun, mendengar itu tentu saja membuat Aru menjadi gemetaran dibuatnya. Namun Aru beralasan dirinya hanya bercanda. Dan menilai Aru yang tidak akan melakukan hal tersebut padanya. Aru yang menanyakan mengapa Ruri menilai seperti itu. Contoh mati kudasai, ini gak kawaii, yang gini gak kawaii. Wah, gak sehat autornya. Kalau yang gini gak kawaii buat gua aja. Aru pun nampak tidak paham karena menurutnya Ruri sangatlah kawaii. Mendengar membuat Ruri merah dan Ruri mengira itu hanya pujian formal semata. Yang padahal menurut Aru, Ruri memanglah kawaii. Namun dirinya takut jika salah omong dan mengingat ekspresi wajah Ruri tadi. Singkat waktu, sore hari pun tiba. Di tengah perjalanan Ruri merasakan sesuatu mendekat ke arah mereka. Di tengah itu semua terlihat langkah kaki kencang dari seseorang. Di tengah ketegangan yang ada, rupanya sosok tersebut datang dari atas. Dan ketika mendarat, melihat sosok Rix yang ada di sana, membuat Aru terkejut bukan main. Ruri yang tak paham pun berniat mendebas Rix si tukang surat overpower. Rix beralasan dirinya kesusahan mencari Aru di mana-mana, dan Aru belum mempertanyakan dirinya yang bisa sampai di sana. Rix pun hanya beralasan dirinya hanya menjalankan tugas, dan ternyata surat tersebut berasal dari ibunya lagi. Ruri yang mengira surat tersebut sangatlah mendesak, akan tetapi Aru tidak membenarkannya. Dan ternyata setumpuk surat yang keluar dari jubahnya itu. Aru pun memberitahu tujuannya bukan hanya untuk menjenguk kedua orang tuanya, melainkan untuk membeli pupuk di sana. Setelahnya, pembahasan seorang petani maniak sayuran pun terus terucap dari mulut Aru sang petani overpower. Karena terlalu jelimet, Ruri pun menyerah karena dirinya adalah seorang petualang. Maka dari itu dirinya tak begitu paham soal pertanian. Aru pun menanyakan mengenai keluarga Ruri. Namun Ruri nampak terkejut dan Aru yang menduga keluarga Ruri pasti khawatir dengannya. Namun Ruri merasa keluarganya sama sekali tidak mencemaskan dirinya, di mana dirinya yakin tak ada orang yang khawatir padanya. Singkat waktu, Ruri memutuskan untuk membuat kemah di sana. Aru pun sangat terkejut karena Ruri mengeluarkan banyak persiapan kemah dari sebuah kantong kecil di sana. Ruri pun memberitahu kantong itu adalah pustaka warisan nenek moyangnya. Aru kemudian mempertanyakan siapakah nenek moyangnya Aru. Namun, ketika hendak menjelaskan, karena suara perut yang tidak tahu kondisi, mereka memutuskan untuk makan malam bersama. Singkat cerita, Ruri rupanya jago dalam memasak rebusan. Akan tetapi sebelum sang petani maniak sayuran ini meneruskan bacotan ala Master Chef, Ruri menghentikannya. Aru kemudian bertanya alasan Ruri yang ingin pergi ke Lurugus. Ruri pun beralasan dirinya hanya tengah berlatih sembari berkelana. Dan ketika dirinya bertemu seorang pedagang, dirinya mendengar rumor tentang Lurugus, di mana belakangan sering terjadi kecelakaan misterius di sana.
dan dirinya turut mendengar mengenai korban yang melihat iblis di sana. Ketika Aru bertanya rinciannya, Ruri memberitahu para korban tidak dapat mengingatnya. Aru yang menganggap itu sangatlah berbahaya dan mempertanyakan mengapa Ruri sampai segitunya. Dan kemudian Ruri pun mengaku sebagai keturunan pahlawan. Aru yang tidak terlalu peka pun menjadi terkejut setelahnya. Mendengar fakta yang ada, membuat Aru tak percaya dalam hati bahwa dirinya telah bertemu dengan keturunan pahlawan yang tak diketahui keberadaannya. Karena Ruri yang terlalu mengemban tugasnya sebagai keturunan pahlawan, Aru kemudian mulai mengeluarkan kata-kata ala MC bucin sebelah. Setelah mendengar perkataan Aru yang terlalu manis bak gula batu, membuat Ruri terdiam tak berkata sepatah kata pun. Meski sudah dilambaikan tangan dan pipinya disentuh, Ruri masih diam mematung. Aru pun mencoba menyadarkan Ruri yang mematung itu. Ruri memberitahukan itu kali pertamanya ada yang mengkhawatirkan dirinya. Aru yang mengira dirinya telah berucap salah, meminta maaf padanya. Namun Ruri berkata itu bukanlah masalah. Dirinya hanya terkejut karena Aru yang khawatir padanya. Dirinya pun berterima kasih padanya. Singkat waktu, setelah diajak tidur di dalam tenda, akan tetapi Aru menolaknya. Meski Ruri sudah percaya padanya, namun Aru memberitahukan itu tetaplah bahaya, karena Ruri yang terlalu percaya pada dirinya. Dan pada akhirnya, setelah ditakut-takuti dengan berkata di sekitar mereka masih ada orc, Aru penurut dan ketika di dalam, Aru terkejut karena Ruri yang memiliki 2 futon. Ruri beralasan di saat berkelana, dirinya bermimpi mengobrol dengan seseorang. Aru yang mendengarnya pun berniat menemaninya, dan Ruri pun berniat mengajaknya mengobrol hingga tertidur. Akan tetapi, ketika mereka tengah rebahan, Aru pun mempertanyakan apa yang akan mereka obrolkan. Namun ketika Aru menoleh, Ruri sudah tertidur pulas begitu saja. Oleh karena itu, Aru pun mengucapkan selamat tidur padanya. Dan neraka Aru pun baru saja dimulai. Apa cuma gue yang mendengar atau kalian juga? Aru bilang. Aru nampak menangis karena yang ditendang itu adalah bagian kelereng masa depannya. Dan tidak hanya sekali. Singkat cerita, setelah tiba di Lurugus, Ruri mempertanyakan Aru yang babak belur. Singkat waktu pula, sebelum berpisah, Ruri memanggilnya dan memberitahukan itu juga kali pertamanya berkelana dengan orang lain. Dan dirinya merasa itu sangatlah seru. Ruri yang memberikan kode pada Aru. Aru pun paham dan memberitahukan dirinya hanya beberapa hari di sana dan akan kembali ke ibu kota setelahnya. Aru kemudian meminta dikawal setelah penyelidikan Ruri selesai. Ruri kemudian hendak menggambarkan denah hotel tempat yang menginap. Dirinya meminta Aru untuk memberitahunya jika sudah mau pulang. Dan setelahnya, Ruri pun pergi dari sana. Aru juga berniat menemui orang tuanya terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah Ruri mendapatkan hasil nihil ketika mencari informasi perihal kemunculan iblis, di tengah dirinya yang tidak menemukan petunjuk apapun, tak lama berselang, Ruri mendengar suara teriakan dan sontak langsung berlari ke sumber suara. Dirinya menemukan seorang wanita yang tersungkur di tanah dan memberitahukan ada iblis yang menculik adiknya. Setelah tahu arah tujuan dari sang iblis, tanpa pikir panjang Ruri langsung berlari ke hutan ilusi. Tak jauh dari tempat tersebut terlihat seorang pria yang mengintai dari balik pohon. Scene berpindah ke Aru yang telah tiba di rumah orang tuanya. Baru saja hendak membunyikan bel rumahnya, tiba-tiba terlihat seorang wanita yang meneriakkan nama Aru sembari membawanya berputar-putar dengan kecepatan super. Dan wanita itu bahkan memeluk Aru hingga membuat Aru sakit pinggang. Rupanya, di tengah sekaratnya MC kita ini, wanita itu adalah emaknya. Setelah mengenalkan waifu berwujud emak, bagi Aru emaknya adalah sosok wanita yang sempurna. Akan tetapi, emaknya memiliki satu kekurangan, yang tak lain adalah sang emak yang terlalu menyayangi dirinya. Aru berniat berterima kasih jika diri dilepaskan dari pelukan maut emaknya itu. Namun emaknya menolak dan justru memeluk lebih kencang lagi. Tak lama berselang, seorang pria maco datang dan langsung melayangkan tinjunya itu karena mengira Aru adalah orang lain yang menggoda istrinya. Sesaat setelah Aru terkapar, pria maco yang sudah sok keras itu berubah menjadi kertas setelah dipanggil emaknya Aru. Dan dengan aura hitamnya, emaknya nampak sangat marah kepada suaminya itu. Pria maco tadi berubah menjadi hati Hello Kitty di hadapan sang istri. Dan setelah anaknya menyapa bapaknya, sang bapak menjadi keringat dingin dan sang emak yang menoleh dengan menyeramkan. Sang bapak kemudian diseret oleh istrinya dan berniat mengadakan perayaan jika dirinya masih hidup. Dan itulah kedua orang tua Aru yang sangatlah unik. Singkat waktu, ketika tengah makan dan menganggap masakan sang ibu itu enak, akan tetapi
の料理もうまかったけど dan masih menganggap masakan sang ibu lah yang terbaik. Sang ibu pun berterima kasih dan merasa tidak sia-sia dirinya memakai segenap kemampuannya. Namun, terlihat sang emak yang melemparkan banyak pertanyaan mengenai Ruri. Sang bapak kemudian muncul dan memperkeruh suasana dan meminta putranya itu untuk cepat menikah dan membuat anak. Namun, ini yang dilakukan sang emak. Di tengah keributan mereka, Aru menjelaskan bahwa Ruri hanya mengantar dirinya ke Lurugus. Dan dalam seketika emaknya pun kembali normal. Aru kemudian menyamakan sikap ceria emaknya itu dengan Val. Entah bagaimana, emaknya bisa tahu Aru tengah memikirkan gadis lain. Namun Aru yang ketakutan pun berbohong padanya. Setelah mengalami itu semua, terlihat Aru yang tengah berada di dalam kamar bapaknya bersama dengan si bapak yang nampak babak belur. Singkat waktu, setelah mengetahui tempat membeli sari air garam untuk pupuknya, sang bapak kemudian bertanya tanda yang ada di dalam peta Aru. Setelah diberitahu itu adalah penginapan Ruri, sang bapak justru terheran-heran karena di sana seharusnya tidak ada penginapan. Aru kemudian bertanya mengenai kecelakaan misterius yang terjadi di sekitar Lurugus. Namun bapaknya merasa belum pernah mendengar hal tersebut, yang bahkan belakangan waktu, iblis tidak pernah terlihat di sekitar sana. Akan tetapi sebelum sang bapak melengkapi kalimatnya perihal sang ibu, Aru pun bertanya ada apa dengan ibunya itu. Namun sang bapak justru berlaku aneh seolah menutupi sesuatu. Karena tidak mau membahas topik itu lagi, ayahnya meminta Aru untuk tidur. Namun Aru kemudian nampak tidur di kasur milik sang bapak. Aru kemudian memberitahukan ketika dirinya ke kamarnya sendiri, sudah ada sang ibu di kasurnya. Dan pada akhirnya Aru memutuskan ngumpet di kamar sang bapak. Sang bapaknya ketakutan dengan istrinya itu, memohon putranya untuk tidak tidur di kamarnya. Keesokan harinya, Aru nampak telah mendapatkan apa yang ia mau. Dirinya kemudian melihat kerumunan orang yang tak jauh dari sana. Rupanya, orang yang berteriak adanya iblis adalah pria misterius yang mengintai Ruri sebelumnya. Pria itu memberitahukan mengenai ketika dirinya kabur dari iblis, di mana sang iblis saat ini tengah bertarung dengan gadis berambut biru. Aru yang khawatir pun langsung menuju lokasi yang diberitahu oleh pria tadi. Namun, setelah Aru pergi, rupanya entah siapakah sosok pria itu, namun dirinya telah membuat ilusi dalam jangkauan luas. Singkat cerita, setelah melindungi seorang wanita yang sama dengan wanita yang dibantu oleh Ruri sebelumnya, rupanya wanita itu adalah monster yang sama seperti yang kalahkan tadi. Di tengah Aru yang terpojok, untung saja Ruri datang di waktu yang tepat. Setelah diberi peringatan oleh Ruri, Aru pun terkejut karena Ruri yang selalu bertarung sendirian. Namun dengan gagahnya, Ruri berkata itu adalah perannya. Tak lama berselang seorang pria bertepuk tangan dan ternyata pria itu adalah pria yang ditemui Aru sebelumnya. Sekaligus pedagang yang memberitahu Ruri perihal kecelakaan misterius di Lurugus. Setelah melontarkan pertanyaan pada Ruri mengenai tak ada warga desa yang pernah melihat iblis. Namun tiba-tiba ada seseorang yang diserang oleh iblis. Dengan kata lain, Ruri telah termakan pancingan dari sang iblis. Pria itu kemudian mengatai Ruri yang bodoh dan tak akan bisa menyelamatkan siapapun. Dan ketegangan pun terjadi di antara keduanya.